Mitra Bisnis Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menegaskan pemerintah tidak akan menalangi dana korban penipuan sejumlah koperasi bermasalah beberapa waktu lalu, termasuk KSP Indosurya. Menurutnya pemerintah hanya mendorong proses hukum koperasi-koperasi bermasalah dan menyita aset-aset pribadi untuk dijual menggantikan uang anggota yang dirugikan. Apa komentar Anda Mitra Bisnis mengenai tidak adanya dana talangan bagi korban koperasi bermasalah ini? Silakan kami tunggu komentar Anda di 6339160 atau WhatsApp call 0816924924. Kalau dana talangan sebenarnya itu saja tidak perlu dari pemerintah ya, pastikan sebenarnya itu lebih ke swasta. Tapi kita balik lagi juga, koperasi itu sendiri biasanya harus dengan izin dan lain-lain, ataupun koperasi itu sendiri dia punya pemilik sahamnya rata-rata juga orang-orang pemerintahan tuh. Nah itu juga harus coba ditelusuri dulu koperasi mana yang harus dapat dana talangan, koperasi mana yang tidak harus dapat dana talangan, seperti itu. Karena izin mendirikan koperasi melalui mungkin bentuk koperasinya juga gitu yang mengizinkan koperasi itu tidak diaudit, tidak dicek, tidak diperiksa berkala, ya artinya banyak orang-orang yang ketipu dan lain-lain. Kalau masalah asetnya sih itu wajib ya diusut dan dikembalikan kepada korban-korbannya. Tapi untuk dana talangan sih saya lebih setuju untuk tidak dari pemerintah, seperti itu sih opini saya. Namanya koperasi, keanggotaan itu kan bukan ada unsur paksaan, kesadaran sendiri toh. Maka kalau ada resiko, ya tanggung jawab sendiri. Jangan salahkan pemerintah atau minta ganti rugi. Karena beda dengan bank yang memang sudah ada penjaminannya. Koperasi ya tanggung sendiri-sendiri. Kita turut prihatin dan mendoakan semoga rezekinya yang hilang dimakan koruptor itu akan bertambah. Terima kasih. Harusnya kan oke lah pemerintah nggak usah menalangi ya, tapi kasus hukumnya itu kan harus berjalan, Pak. Kalau koperasi yang sudah demikian merugikan masyarakat, korbannya udah banyak, bahkan banyak meninggal, Surya dan lain-lain ya, masa dibiarkan gitu aja? Ya oke lah pemerintah nggak usah menalangi, nggak apa-apa. Tapi kalau si oknumnya ini dilepas gitu aja, terus gimana itu urusannya? Yang meninggal, yang menabung dan lain-lain itu gimana? Waktu memberikan izin sesuai nggak dengan kondisi yang mereka miliki seharusnya, keuangannya itu bagaimana? Oke lah pemerintah nggak bisa talangin lah untuk korban koperasi. Cuma setidak-tidaknya itu penjahat di balik koperasi itu yang menilai uang nasabah itu minimal tuh masuk penjara atau bagaimana. Kita juga nggak bisa berharap lah para korban gitu uang balik 100% ya kan. Balik sebagian aja udah bersyukur. Itu minimal otak pelakunya itu tidak berkeliaran bebas. Dengan mereka bisa bebas dengan berlandaskan hukum, celah hukum. Di Indonesia ya kan, enak-enak. Dan mereka percaya atau tidak, mereka itu juga udah buka koperasi yang baru lagi, percaya atau tidak, atau institusi yang lubang hukum di Indonesia. Kalau nggak dibikin jerah, ya mereka akan terus-terusan merajalela gitu. Aset yang disita tuh 3T lah, taruh 2T-an. Ya sisanya kemana yang belasan T? Masa pihak-pihak berwajib tidak berpikir itu? Karena sisa asetnya dicari sampai tahu dong, gitu. Apakah itu larinya kemana? Apa dibagi-bagi, ya kan? Buat tutup mulut, buat lepas dari jeratan hukum, ya kan? Ya, itu dia pertanyaannya ya. Masa sebodoh itu gitu, cuma dapat 2T dari 16T. Saya kira ini berita terulang terus ya. Saya tahu ya dulu saya pernah di perbankan, istilahnya itu lembaga keuangan bank sama lembaga keuangan bukan bank, LKBB. Nah kalau perbankan kan aturannya jelas, itu bahkan ada undang-undang tersendiri yang perbankan dan bisa pidana. Nah persoalan sekarang yang LKBB, kalau zaman dulu tahun 90-an itu LKBB itu belum banyak macamnya.
itu mungkin hanya koperasi dan 1-2 aja barangkali ya, seperti asuransi pun dulu hanya jiwa dan kesehatan. Tetapi berkembangnya zaman sekarang itu begitu banyak LKBB. Antara lain kalau kita lihat yang seperti peer-to-peer, kemudian mereka menggunakan crowdfunding. Lantas sekarang asuransi bergerak ke arah unit link yang notabene kan sebenarnya sih menghimpun dana ya. Kalau dulu itu kan ceritanya kan hanya menjamin kesehatan, nggak sakit ya udah habis preminya. Tapi berkembangan sekarang itu sangat dominan kepada penghimpunan dana. Saya ingat betul dulu itu penghimpunan dana itu nggak segampang itu, nggak bisa. Tetapi sekarang itu begitu mudah. Tentu orang-orang atau oknum tertentu yang berpikir menggunakan kesempatan ini akan semakin banyak. Persoalannya, apakah pemerintah dalam hal ini OJK bisa mengimbangin nggak? Kalau nggak bisa mengimbangin dengan berbagai macam bentuk penghimpunan dana yang baru ini, ada 2 hal yang sangat perlu diperhatikan. Itu apa? 1, pemberian izin. Itu sangat-sangat penting. Izin itu harus ekstra keras. Prudensialnya itu harus sekali. Jadi izin nggak bisa begitu mudah. Kita lihat sekarang crowdfunding banyak sekali. Begitu hilang. Anda yang kena atau kita yang kena mau cari kemana? Lantas kedua, apalagi yang penting, masyarakat kita. Saya kira kalau level menengah ke atas mungkin tidak paham ya. Seperti kalau kita bilang saham, kalau tiba-tiba emitennya di listing, duit hilang, ya udah kita nggak bisa nuntut apa-apa. Kita paham. Demikian juga yang orang-orang tertentu, kalau dia nggak paham, dia menginginkan penghasilan yang besar dengan iming-iming suku bunga dan lain-lain yang resiko tinggi. Kalau sampai terjadi apa-apa, ya pemerintah bagaimana menggantinya? Jadi saya highlight di sini, pemerintah itu dalam hal ini OJK itu atau pemerintah yang terkait siapalah, pemberian izin itu harus ekstra keras. Oke. Itu penting sekali supaya pemerintah jangan mengelak kalau terjadi sesuatu hal yang seperti sekarang ini. Kalau kita lihat banyak sekali kan, Bakti lah, Jiwasraya lah, macam-macam sekarang terjadi. Gimana kita? Mereka yang kehilangan dana menuntut pemerintah. Ya pemerintah bayar pakai apa? Mana mungkin. Cuma melarikan ke pidana. Ya kan? Poin itu sangat penting dan pembelajaran di masyarakat. Jangan diiming-iming oleh suku bunga tinggi atau penghasilan tinggi. Karena itu big gain itu pasti risikonya besar. Aduh, ini ya pertama memang orang serakah itu atau ya yang masuk ke itu pengen dapat hasil besar, terbujuk rayu. Terus kemudian memang penipuan ada di mana-mana. Ya, kalau kau tidak ditipu oleh aku, ya ditipu oleh orang lain. Tetapi memang pemerintah harus menghukum itu law enforcement-nya harus keras. Waktu ya memang beri izin, selain beri izinnya yang harus diperketat, dan pengawasan dan hukuman bagi yang melanggar, itu penting. Jadi jangan izin mau aja korupsi juga. Ini saya mah cuma nggak bisa bilang tobat doang aja, ini masih minta ampun gitu ya. Jadi sebenarnya koperasi itu baik sebenarnya, ini disalahgunakan oleh oknum gitu loh. Jadi nama baik koperasi akan namanya tercemar nih. Sebenarnya kan dulu belajar itu koperasi adalah apa itu yang baik, kan yang sesuai dengan ekonomi Indonesia gini gitu kan, adalah koperasi gitu kan. Tapi ternyata ya ini disalahgunakan, ya izinnya itu bau-bau, ya saya sih lihat bau-bau korupsi lah ini. Kalau enforcementnya kurang tegas. Jadi orang nggak jerah, dia nanti mikir lagi yang lain gitu, nipu lagi yang lain. Kalau nggak itu orang lain lagi yang nipu orang lain lagi gitu. Ada aja jadinya gitu loh. Ya gitulah. Saya menanggapi sedikit masalah tidak ada dana talangan itu ya. Itu memang tidak ada undang-undangnya kan gitu kan ini. Jadi ya itu udah oke lah. Cuman ini saya berpesan gimana kepada orang yang perlu duit. Ini kan sudah berapa kali terjadi. Pertama kali seingat saya itu adalah Koperasi Langit Biru. Kedua Pendawa. Ketiga ini Indosurya. Gila lagi.
Nah terus antara ininya oknum itu apa ditangkap enggak saya tidak tahu. Terakhir kan katanya ditangkap, walaupun pertama kali dibebaskan tanpa syarat oleh hakim tersebut. Saya nggak tahu kenapa dibebaskan tanpa syarat gitu ya. Tapi kan akhirnya karena Pak Mahfud MD yang nyuruh usut lagi, akhirnya ditangkap. Apakah dia bebaskan lagi saya nggak tahu lagi. Sekarang saya nggak ngikutin lagi. Ini pesan saya begini aja. Kalau sudah berapa kali sudah kejadian kayak begitu dengan mengiming-iming bunga di luar nalar gitu, itu jangan diterima. Apalagi dia hanya mengumpulkan uang, uang itu tidak dipakai, digunakan untuk untuk dilimpahkan keluar lagi. Itu pasti penipu. Nah, karena gini aja, terus aja saya sendiri pun juga jadi pengurus koperasi. Selain saya kerja, saya ngurus koperasi. Ya itu berjalan dengan baik aja, dengan tidak ada masalah sampai sekarang. Karena saya ngikutin aja uang yang masuk ke dalam, ada deposito atau nabung, itu kan harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan itu dari mana dapat penghasilan koperasi tersebut? Harus dipinjamkan lagi ke nasabah atau anggota gitu. Itu. Nah, sekarang kalau iming-imingnya sampai 10% per bulan. Nah, aduh, setahun itu 120% loh, Pak. Nah, bisnis apa kira-kira? Bisnis narkoba. Nah, itu kayak begitu jadinya. Bisnis apa dipakai ini? Bisa membagi kepada yang punya uang, yang punya modal itu 10% per bulan. Itu sangat gede sekali. Saya terus aja, kalau ada yang iming-imingin saya per tahun itu di atas 20%, saya akan tidak mau berambil. Setahun loh 20%. Berarti per bulan itu hanya 1, berapa gitu, 1,8an kurang lebih. Ya, itu saya nggak mau. Kenapa? Karena saya tahu, saya sendiri pun juga untuk ngurus koperasi itu keuntungannya nggak sebesar itu, paling sebesar berapa 25% misalnya gitu dari ini. Ya itu kan udah dibagi mereka untuk sebagai yang punya modal kan gitu kan. Nah, untuk SHU juga kan gitu. Nah, ini misalnya di atas 10% tuh. Waduh, bisnis apa ya kali ya? Seharusnya yang punya modal ini harus ya pinter lah. Diomongin, dikasih ini bunga gede. Ya itu kan sekali 2 kali. Nanti udah kumpul semuanya udah kabur. Itu pasti dari awalnya seperti itu. Seharusnya kayak gini nih, yang pengurus koperasi tersebut tuh harus kejerat hukum penipuan gunakan. Karena dia mau iming-imingin ini bunga besar, tapi itu sebenarnya dalam pikirannya sebelumnya itu sudah terencana akan penipuan. Karena itu tidak mungkin. Jangan sampai seperti hakim yang terakhir tuh menyatakan bebas tanpa syarat tuh karena ini perdata. Nah itu enggak menurut saya. Itu hakimnya aja disuap kali itu. Cuman kalau bisa di bidang pengawasannya OJK-nya tuh, kalau bisa dipilih orang-orang yang profesional, orangnya juga integritas dan hatinya juga baik. Jangan cuman menerima gaji buta, istilah kasarnya saya ya. Karena kasus ini bukan hanya sekali 2 kali, banyak kejadian kayak gini udah dibilang sama OJK A++, tapi kasus kayak asuransi jiwasraya, asuransi yang macam-macam, bukan hanya koperasi juga Kosmin juga katanya kan tadi bagus, tapi begitu. Jadi kalau memang aspek penegakan hukumnya nggak bisa, ya tolonglah pengawasannya dikuatin gitu. Jangan sampai ada lagi kebobolan kasus-kasus kayak begini lagi. Kasihan loh, banyak yang nasabah yang uangnya cuma pas-pasan habis duitnya karena itu. Kalau saya punya pandangan sih gini ya, ada 3 masalah. Kooperasinya membre, nggak tegas. Jadi rakyat jadi korban. Masa bodoh ini. Kedua, rakyat kita serakah. Itu mungkin dia punya bunga gede-gede. Ya gitu akibatnya. Kedua, hukum kita membre. Justru masalah apapun di negara kita ya, kita lihat sesama negara Asia, Singapura, Malaysia. Hukumnya tegas. Ini masa-masa ini nggak mungkin berani terjadi. Seorang takut. Yang pengelola kita langsung hukuman mati atau seumur hidup. Mereka jangan ya kita nipu ya. Cuma penipuan berdasi. Nah itulah
Jadi faktanya hukuman kita memberi, koperasinya kacau, ya rakyat jadi korban. Jadi rakyat mau ke Madung lagi, rakyat kan hadapnya pemerintah, seperti rumah tangga kan orang tua kan. Nah ini kacau semua. Jadi tergantung ya korbannya ya. Jadi masalah akibatnya terima sendiri. Ya mungkin dari ketentuannya mungkin memang pemerintah nggak usah bayar karena emang nggak menjamin ya sebetulnya. Cuman kayaknya dari segi pemerintah udah ketinggalan deh. Istilahnya untuk kayak yayasan, koperasi itu mereka tidak ada istilahnya pengawasan gitu loh. Dananya diapain gitu loh. Jadi kan itu kan harusnya tugas dari negara gitu loh. Masa yang beredar di ini nggak diawasin gitu loh, maksud saya gitu. Kok bisa kecolongan terus? Maksudnya kan harusnya kan ada banyak orang yang pintar bisa bikin dong istilah peraturan yang lebih ketat gitu loh. Saya sesuai dengan yang tadi dua pendahulu, tapi kesannya itu kayaknya pemerintah ya dalam tanda kutip adalah oknumnya ya memberikan pembiaran supaya mereka ya boleh memanfaatkan hukum untuk merugikan yang lainnya, Pak. Kasihan benar sekali, banyak orang yang udah tua, udah punya simpanan, pengen dapat lebih dengan pemancingan seperti kayak gitu. Ya contohnya lah Bu, ya kalau ada ya bikinlah, pemerintah kan jelas sekali pelindungan rakyat. Yang orang udah sama udah memperkaya satu orang aja, yang lainnya dikorbankan gitu, ya. Sementara ini ya cukup pemerintah yang bisa mencerna bahwa seandainya yang bersangkutan pejabatnya itu mau nggak seperti dirugikan kayak gitu. Mereka juga nggak tahu punya tujuan apa. Kalau udah ketahuan berjalan salah, bilang oknum gitu, ya. Memang sebenarnya tidak boleh ada itu dana dari pemerintah. Jika ada koperasi yang soleh, apalagi ini kan banyak koperasinya ada hukumnya ya, tapi operasionalnya kan penipuan dan abal-abal positif penipuan. Maka ketika kalau pemerintah membuat dana talangan, justru itu melanggar undang-undang dan wajib disomasi ke pemerintah itu kalau sampai ada sebuah kegiatan keuangan yang dikelola oleh swadaya oleh masyarakat, baik dalam bentuk crowdfunding PT, operasi tipu-tipu atau yang lain, kok di dana talangannya nggak bisa. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat jangan sembarang di tempat di mana berinvestasi. Kalau high risk ya high return memang. Ketika Anda terpukau dengan tawaran dari pihak operasi atau pihak-pihak brokerage yang punya niat penipu dengan gaya hidup mereka seolah-olah mereka sudah sukses, akhirnya ditipu, itu sudah price in dalam resiko. Jadi inherit risk itu nggak ada ditipu. Jadi jangan ketika gagal minta pemerintah yang salah. Ketika ada itu terima profit setiap minggu atau setiap bulan, nggak ada urusan dengan pemerintah. Oleh karena itu, tapi pemerintah bertanggung jawab supaya melihat, terutama OJK ya, melihat bahwa ada koperasi-koperasi abal-abal ini yang sebenarnya operasionalnya itu benar-benar atau benar-benar money game, tapi hanya badan hukumnya saja koperasi. Nah ini pemerintah harus berani untuk menutupnya dan buat itu tuh ya, misalnya saat sekarang ini sudah diajukan ke pengadilan, ya percepat sisanya ya, sisa objek sisanya untuk dijual dan dibayarkan kepada para korban. Jadi kalau pemerintah membuat dana talangan, itu pemerintah harus digugat ke pengadilan. Iya, saya kira itu benar ya. Nggak boleh lah apa-apa pemerintah yang talangin, itu keenakan itu. Jadi kita penipuan asuransi lah, apalah ya, investasi lah, apa semua berulang-ulang. Kita lihat 2-3 tahun nanti muncul lagi banyak, terus kena lagi korbannya banyak, teriak-teriak lagi banyak ya, minta pemerintah yang talangin, begitu berulang-ulang. Jadi memang harus tegas, nggak bisa, karena dia waktu masuk, dia milih sendiri, risikonya jelas ada, dia nggak mau taunya pingin tinggi, pingin returnnya tinggi. Oh iya, karena bagus masuk.
ya tanggung sendiri lah. Ini kalau negara menganut kapitalis ya begitu. Anda tanggung sendiri. Nggak bisa dikit-dikit suruh pemerintah yang talangin, enak aja. Uang pajak kita yang bayar pajak ya, kerja susah-susah dipotong terus talangin begitu. Nggak bisa dong, nggak fair. Makasih. Badan usahanya kan koperasi, itu kan asasnya kekeluargaan. Kalau ditipu keluarga sendiri masa mau minta ke pemerintah, ya nggak bisa dong. Badan usahanya apa? Kalau asuransi ya dari asuransi, bank kan ada, itu memang mereka bayar. Jadi ya begitu, hati-hati kalau pilih koperasi gitu loh. Ya cari yang benar gitu loh, jangan nyalakan pemerintah, karena badan usahanya koperasi itu. Ya itu aja menurut saya. Jadi harus hati-hati kalau milih koperasi. Buat koperasi gampang, tapi harus cari yang kompeten orang-orangnya. Ya itu aja. Saya pikir itu keputusan yang tepat karena Menteri Koperasi itu tidak bertanggung jawab dengan pengurus-pengurus koperasi. Masa orang yang makan nangkanya ya kena getahnya, nggak benar gitu. Jadi harusnya ya bertanggung jawab pengurus koperasi itu. Jadi sesuai dengan hukum aja, ya proses hukum. Masa orang yang dapat uangnya dia yang harus ngalangin kan gitu, nggak bisa. Oke, kalau mengenai koperasi, azasnya kan kita ketahui koperasi itu azasnya kekeluargaan. Nah, kalau untuk kasus KSP Indosuria ini sudah masuk ranah hukum dengan terjadinya kasus penggelapan dan dana nasabah tentunya, yang terjadinya proses gagal bayar terhadap anggotanya. Nah, mencapai 106 triliun kalau nggak salah ya. Nah, dalam hal ini saya setuju sekali dengan pemerintah, statementnya Menteri Koperasi yang tidak akan menalangi dana untuk mengganti nasabah dengan kerugian yang terjadi ini. Dan saya pun merasa rugi mungkin rakyat Indonesia kalau untuk menalangi dana ini dengan pajak kita loh. Oke, saya cukup. Terima kasih. Menurut saya benar juga ya, Menteri Koperasi itu Teten Mas Duki. Memang harus mereka yang bertanggung jawab, bukan negara. Nah, kembali lagi saya mengingatkan kepada negara dan pemerintah ini, untuk ke depan ini kejahatan digital ini canggih sekarang kan, harus diperhatikan lah kepentingan rakyat ini yang banyak penipuan-penipuan dengan sistem digital yang wah, kita udah nggak inilah. Saya sendiri kayak semacam di Telkom gitu juga udah banyak ketipu, pulsa kemakan saya, kita komplain nggak ada, uang kita habis begitu saja. Ya kayak gitu, tolong nanti diantisipasi oleh pemerintah dan negara ini bagaimana kejahatan digital ini diantisipasi seminimal mungkin. Jangan sampai rakyat yang mempergunakan ini selalu jadi korban dan pemerintah lepas tanpa begitu saja dengan melindungi rakyatnya yang mempergunakannya itu. Itu saja saya ingin menyampaikan, coba tolong kejahatan digital ini di minimal lah. Jangan sampai rakyat ini selalu dirugikan. Karena kita konten begini-begini, alasannya begini-begini, ya kan. Jadi itu saja ke depannya, tolong diantisipasi lah kejahatan-kejahatan ini. Jangan sampai rakyat dirugikan. Ini udah canggih semuanya, pelayanan sudah canggih, penipuannya sudah canggih juga, dan kepentingan nasabah dan rakyat ini harus diperhatikan benar-benar lah. Jangan sampai dirugikan sama sekali. Begitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Selama ini kan ada OJK, pengawasan OJK-nya bagaimana? Jadi itu orang-orang karena udah percaya ada dari pemerintah juga jaminan kan, itu ada kasih izin, dikirain itu terjamin. Makanya itu harusnya hukumnya tegas dan jelas. Jangan itu makanya nasabah-nasabah jangan tergiur ya, yang bunga gede-gede bohong itu kadang-kadang nggak benar. Yang benar itu baru dilihat, kalau yang nggak benar banyak yang udah dari dulu kan banyak yang itu nggak benar tertipu tuh. Pada Jiwasraya juga begitu, banyak nasabah pada hilang uangnya. Itu aja. Baik, terima kasih semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam Businessman Opinion kali ini. Saya Anita Wijaya.